Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini Pak Presiden sudah berkantor di IKN maksud saya, dan kami beruntung menjadi tamu organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Saya lengkap dengan para deputi, bahkan ditemani oleh Pak Menteri Perhubungan. Beliau menyampaikan, kami pertama laporkan ada beberapa hal yang laporan progres kami berdua sebagai PLT. Dan beliau menanggapi dan memberikan arahan fokusnya. Pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya. Kayak kebetulan kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Oke. Yang kedua, untuk investasi, beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Tidak cukup baik saja sekarang, tapi harus cepat. Oke. Apapun perizinan dan sebagainya itu agar lebih cepat, dan ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya. Contohnya sekarang yang tentang investasi. Dari 45 groundbreaking dari 1 sampai 6 yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, kemarin hari Selasa tanggal 26 Juli sudah ditandatangani antara OIKN, perjanjian kerjasama antara OIKN dan para investor. Oke. Ada 14. Beliau minta segera dituntaskan yang 45 itu. Dan nanti minggu depan kalau Pak Presiden kunjungan yang ke sini, itu ada groundbreaking lagi sekitar 5, dan itu sudah harus PKS. Ya, kalau tidak PKS tidak akan groundbreaking. Oke. Pertama BCA, kemudian Intiland, Indogrosir, RGE dan Swiss Bell Hotel. Ini nggak terlalu banyak, hanya 5, tapi itu harus sudah lengkap dengan PKS, termasuk perizinannya. Ya. Sehingga sekarang kalau dengan PKS, mereka sudah mulai membayar kontribusi itu, harga tanah. Dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN, belum boleh dipakai. Yang kedua, ya, jadi partisipasi masyarakat, karena kita punya di dalam pikiran Pak Presiden, kita punya 256.000 hektar. Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur, tapi kalau bisa, kalau memang harus direlokasi, dicarikan tempat yang lebih baik. Kemudian, untuk ada yang namanya BUMO, Badan Usaha Milik Otorita, itu kita difokuskan untuk melakukan kegiatan yang mendukung menciptakan keramaian kota ini. Ya, misalnya bangun bioskop, atau misalnya teater. Itu pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun di gerai-gerai atau ruangan-ruangan yang di bawah kantor-kantor Kemenko di sumbu kebangsaan akan dimanfaatkan untuk retail, dan itu dikelola oleh BUMO tadi. Ya, termasuk misalnya kebun binatang, yang membangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO, jadi sudah lebih jelas lagi. Ya. Kemudian beliau menyampaikan ini Istana Garuda, bukan kantor presiden lagi, tapi namanya adalah Istana Garuda yang di bawah Istana Negara. Jadi dan namanya ada. Official namanya ini adalah Istana Garuda, dan di sana ada Istana Negara. Oke. Saya kira itu yang fokus. Kemudian Pak Menhub juga melaporkan beberapa hal. Silakan. Ya, Pak Basuki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Saya diajak Pak Basuki untuk join di sini, dan pagi ini adalah transportasi memang tidak bisa dilepaskan dalam satu kegiatan kota, ya.
Kalau caranya saya melaporkan 4 hal kepada Pak Presiden. Pertama berkaitan dengan kereta api ART ya. Beliau dari sejak pertama kali saya lapor sangat eager untuk menjadikan ini sebagai moda transportasi yang ada di IKN. Dan saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa ART rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok sama saya boleh di Balikpapan. Dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis pada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember. Jadi saat itu ada 2 transit, masing-masing 3 kar akan berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur keliling dengan headway 5 menit. Nah, kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan. Oleh karenanya pemerintah sudah mengalokasikan APBN sebagai by the service, ya, by the service, di mana nanti dilakukan lelang, yang memutuskan nanti adalah pemerintahan yang akan datang, sehingga fair, karena memang kewenangan dari pengelolaan anggaran tahun depan adalah pemerintahan yang datang. By the service adalah sebagai sama dengan investasi jangka menengah ya, yang dilakukan oleh swasta. Jadi tidak mesti yang dari Cina, bisa saja perusahaan Indonesia kerjasama dengan seseorang lalu mengelola dan pemerintah akan membayarnya. Yang kedua, itu tadi kayak jalan tol. Kita bangun jalan tol, operasi dan pemeliharaannya ditenderkan. Bisa jasa marga, bisa yang lainnya, BUJT-nya. Ini kayak gitu. Ya, ya kan? Hampir sama, betul. Yang kedua tentang bandara, kita laporkan juga bandara IKN kita desain dengan suatu desain yang friendly, eco-friendly, lalu juga beberapa desainnya sangat melihat atau mendasarkan dengan kearifan lokal. Kita sudah bangun, kami membangun buildingnya, sedangkan runway dibangun oleh Kementerian PUPR. Ya, kita akan sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu dengan baik. Ya. Untuk 17 Agustus, kalau kita buat 2 skenario, bisa di situ, tapi bisa juga di Balikpapan. Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, jangan hanya untuk 17-an. Jadi beliau arahnya tegas, jangan semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan. Itu satu poin yang baik, ya, melegakan, karena kita tidak akan melakukan sesuatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional kita harus bertanggungjawabkan sebagai pemerintah. Oleh karenanya kami laporkan apa adanya, karena memang 2 bulan terakhir itu kami atau kita terganggu sekali karena sebulan itu cuma 8 hari. Jadi yang tadinya mestinya selesai memang ini ada kemungkinan delay. Jadi kemungkinan untuk menggunakan Balikpapan itu ada, tapi insya Allah akhir Agustus ini akan selesai. Yang ketiga adalah berkaitan dengan indahnya Teluk Balikpapan. Jadi kita akan lihat Balikpapan seperti Labuan Bajo, banyak pinisi. Kami akan by the service sebagai stimulasi. Kita harapkan nanti swasta bisa melakukan itu, karena saya pikir teluk yang indah harus kita lakukan, dan kami akan kerjasama dengan ada yang milik PU, milik swasta yang memiliki destinasi wisata. Kita tahu ada preservasi orang hutan, ada penangkaran buaya. Ini bagian dari satu kegiatan pariwisata yang kami nanti akan berkoordinasi dengan kegiatan dari provinsi maupun OIKN. Dan yang terakhir tentu OIKN sudah merencanakan juga mengenai transportasi. Kita kolaborasi dari Balikpapan ke sini, kami yang tanggung jawab di dalam OIKN. Tetapi kami juga menyiapkan APMS ya,
atau teknologi pemantauan pergerakan di OEKN. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga selesai. Terima kasih. Ya, pertanyaan. Masih jadi fokus Apa? kendala nggak sih, Pak? Cuaca masih jadi kendala. Ini sekarang ini masih terus dengan teknologi modifikasi cuaca. 24 jam, 4 pesawat. 4 pesawat, 1 di Balikpapan, 2 di Samarinda. Jadi masih terus, ya. Ini Maksudnya kerjanya di daerah tempat lain, yang kan diserang di kan pergerakan dengan BMKG itu Pak Seto itu kan, yang deputinya BMKG yang baru, yang ahlinya itu makanya diserang ditahan dari Banjarmasin, Samarinda dan Balikpapan. 24 jam, malam pun mereka terbang. Makanya ini mendung ini nggak kerja. jadi setidaknya masih bisa kerja ya, Pak? Oh, masih kerja, paling kepiur gitu masih bisa kerja. Ya sekarang ini 2 minggu ini nggak hujan, alhamdulillah. Ya. Kita lebih cepat. Pak, sebelumnya pipa air minum di IKN juga mengalami kebocoran, Pak. Itu lagi running test. Pasti ada, makanya justru namanya running test. Ini yang ketiga. Tapi sekarang sudah masuk sini, tadi malam jam 2 aja saya lihat di kaset press. Di kompres ini sudah masuk, NTU-nya sudah rendah, ya, sudah di bawah 3. Jadi, tapi terus dipilas terus. Jadi maksudnya air kan sekarang sedang flushing ya, Pak? Iya. Supaya nanti bisa jadi air minum Iya, beneran. iya. Kalau dengan permen cash-nya sudah di bawah permen cash, sudah memenuhi syarat. Tapi kami belum berani menyarankan karena saya minta supaya dicek dulu oleh Sukovindo. Yang selama ini dicek oleh Bina Teknik PU, Balai Teknik Air Minum. Nah, saya pikir nggak fair. Kalau hanya dari kami kan nggak fair jadinya. Kalau nanti Sukovindo yang ngecek, yang mensertifikasi baku mutunya, itu baru fair. Oke? Pak, katanya kan ada aksi terbang yang mau Ya. dicoba. Ya, ya. Rencananya seperti apa? Ya, Hyundai memang mengadakan uji coba di Samarinda ya. Ya, kalau uji coba secara teknis silakan aja karena memang kan ilmiah ya. Jadi kita persilahkan dan ini uji coba yang ketiga yang diadakan di Indonesia. Jadi is fine, bisa dijalankan. Artinya kalau memang baik, memang bisa masuk, mungkin bisa. Jadi gini, ada 2 yang mungkin saya berikan justifikasi. Satu, taksi terbang ada tanpa awak bahkan ya, dan ada orangnya. Itu IQ maupun IATA belum mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan gitu. Dan kita biasanya melakukan semua kegiatan itu mengacu pada lembaga internasional aviasi itu. Yang kedua, IKN ini kan ibu kota, jadi kita harus pastikan security-nya itu memang terjamin. Gitu. Jadi tanpa bermaksud untuk mengatakan iya atau boleh, 2 sandaran itu menjadi pemikiran kita. Bagaimana taksi terbang itu bisa berfungsi di sini. Bisa saja kita di IKN, tapi bukan di titik-titik pusat dan sebagainya. Tapi kami akan koordinasi. Kita lagi apply atau tanya dengan IQ dan IATA apa yang menjadi regulasi secara internasional. Pak, sebelumnya pembangunan bandara VIP kan juga Bapak mengatakan masih 60%, Pak. Kira-kira sama sekarang ini pembangunan sudah berapa persen? Ya, jadi gini, bandara ini kita bangun dengan 2 size. Size yang kita katakan akan hampir selesai itu 2.200. Dan size yang ultimate pada bulan Desember itu 3.000. Jadi yang saya katakan hampir selesai itu 2.200. Jadi saya dengan Pak Basuki membangun runway 2.200. Nah, kalaupun tidak selesai 17 Agustus, itu selesai akhir Agustus itu 2.200. Dan kita sudah menggelar runway sepanjang 3.000. Pekerjaannya akan diteruskan akhir Desember itu bandara dengan runway 3.000. Sehingga 777 bisa mendarat. Tapi bisa digunakan nggak Pak untuk 17 Agustus ini khususnya untuk tamu-tamu negara yang mungkin Saya katakan tadi, kita berusaha, tapi kita memperkirakan kalau tidak bisa ya ke Balikpapan. Yang penting safety ya, Pak. Ya? Kelayakannya ya, Hah? uji kelayakan. Iya, aja uji kelayakan dan kita nggak mau ada gagal konstruksi. Pak Basuki saya sampaikan, Pak Presiden juga sampaikan. Pak Gus, Ya. jadi kan tadi Bapak menyampaikan bahwa arahan Presiden itu jangan dipaksakan, daripada tapi semuanya. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan acara HUT RI
memperbaiki begitu Pak. Apakah akan diadakan sesanggupnya, seselesainya atau sesuai dengan rencana awal Pak? Nah, itu nanti Pak Seknek ya. Mungkin kalau bandaranya belum siap, mungkin tamunya dikurangi. Tapi tetap akan dilaksanakan di dua kota, di IKN dan di Jakarta. Tambah dikit aja Pak. Ya. Saya Pak hanya, Waka, ya. saya hanya mengklarifikasi banyak mispersepsi di publik ya, yang saya baca dari data bahwa seolah-olah IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus. Itu salah ya. Ini adalah proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dan poin yang tadi disampaikan oleh Pak Bas, kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut ya, ugal-ugalan. Karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Oktober, itu konstruksinya tidak baik. Termasuk tadi soal bandara ya, safety first ya, jangan sampai mengorbankan keselamatan hanya demi kecepatan ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi persepsi publik nih yang banyak salah, seolah-olah IKN ini jadi 17 Agustus enggak. Tapi insya Allah kalau untuk penyelenggaraan upacara saja, insya Allah dengan dua kota ya secara hibrid, Jakarta dan di sini IKN ini insya Allah tidak akan masalah. Oke. Terima kasih. Masih. Tapi penyelenggaraan trial and adjustment juga ya Pak? Apa? Akan ada selalu ada penyesuaian untuk yang penyelenggaraan Karena kan ada Pak Sesnek tadi. Pak Wisnu Tama juga diajak ke sini. Pak, sekarang berarti finishing untuk Istana Negara Oh, iya. dan Istana Iya. Istana Garuda, Istana Garuda, Istana Negara. Iya, ini kan Istana Garuda. Garuda. Yang satunya itu kan Istana Negara. Berarti semua sekarang sedang finishing. Iya. Dekor-dekor lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua udah 100%. Tadi Presiden bilang itu Pak. Ya karena AC-nya. Oh, Tapi ruangan ini memang bisa tidak ada AC Pak? Ada ya? AC-nya karena apa? Sealernya apa itu? Ya kan, karena sealernya belum terisi air atau bagaimana? Oh iyalah. Nah, ini open aja kan? Karena AC-nya. Ya. Tapi di ruangan lain dingin. Jadi padahal kemarin sudah tumpeng kan, sudah doa bersama. Sebelum. Asli Pak itu. Hah? Listrik aman. Aman semua. Kayak di mobil kamu kurang itulah, trailer atau gitu-gitu lah kira-kira. Tapi untuk Presiden terpilih kayaknya akan mau berkantor di sini nggak nih Pak? Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan oleh yang Pak Jokowi. bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak ini. Prabowo mau berkantor di sini nggak Pak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau nanti pasti. Ya. Ini orang politik loh. Ya, oke. Politik loh ya.